Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zindra Nezik. Saya akan mereview jurnal tentang peradaban Islam Nusantara. Sejarah pembentukan pengadilan agama di Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membentuk kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam. Meskipun sudah ada hukum Islam, akan tetapi secara kelembagaan belum dikenal dengan istilah pengadilan agama. Lambat laun proses konkordasi hukum Islam mempengaruhi adat kebiasaan setempat yang pada akhirnya meresibir hukum Islam sebagai hukum adat yang sulit dan kompleks untuk dikaji. Untuk menemukan istilah atau nama pengadilan agama di Indonesia pada masa pra-penjajahan pada abad ke-7, penerapan hukum Islam bukan hanya pada melaksanakan ibadah-ibadah tertentu saja, melainkan juga diterapkan pada masalah-masalah muamalah, munakaah, dan uqubat. Dalam hal penyelesaian masalah muamalah, munakaah, dan uqubat diselesaikan melalui peradilan agama. Walaupun secara yuridis lembaga peradilan agama belum ada, tetapi dalam praktiknya telah ada penerapan peradilan agama dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut. Periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya pemerintahan kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Periode tahkim. Pada awal Islam datang ke Nusantara, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang dipandang ahli untuk menyelesaikan apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh orang yang ditunjuk itu. Keduanya harus taat untuk mematuhinya. 2. Periode al-hali wal-aqdi. Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata hidup sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan cara mengangkat al-ahl wal-aqd, yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliyah. Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim dilaksanakan dengan cara tauliyah dari imam atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al-amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh negara atau sultan. Pertumbuhan dan perkembangan peradilan Islam pada masa Kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu sangat bergantung pada proses islamisasi dilakukan oleh pejabat agama dan ulama bebas dari kalangan pesantren, dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan perkembangannya yang berada dalam akar antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dengan perkembangan sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi perkembangannya yang berada dalam akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara. Menurut sebagian ahli, sejarah telah dimulai pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi, sehingga gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara di kawasan utara Pulau Sumatera lah yang dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Dan secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan Islam pertama sekitar abad ke-13 yang dikenal dengan Samudra Pasai. Terletak di wilayah Aceh Utara. Dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai itu, maka pengaruh Islam semakin menyebar dengan berdirinya kerajaan-kerajaan lainnya seperti Kesultanan Malaka yang tidak jauh dari Aceh. Selain itu ada beberapa yang ada di Jawa, antara lain Kesultanan Demak, Mataram, dan Cirebon. Kemudian di daerah Sulawesi dan Maluku ada Kerajaan Goa dan Kesultanan Ternate serta Tidore.
Hukum Islam pada masa ini merupakan sebuah fase penting dalam sejarah hukum Islam di Nusantara. Dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, berarti untuk pertama kalinya hukum Islam telah ada di Nusantara sebagai hukum positif. Hal ini terbukti dengan fakta-fakta dan adanya literatur-literatur fikih yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada abad ke-16 dan 17-an, di mana para penguasa ketika itu memposisikan hukum Islam sebagai hukum negara.